Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam Ibu Mustaniro SE SJME yang saya hormati, serta teman-teman ekonomi syariah A yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Sandrina Anisma Narina, yang kedua Siti Nur Fadilah, yang ketiga Siti Nur Fatimah, kemudian yang keempat saya sendiri Ulfaul Jana. Baik, kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemikiran kalam Hasan Hanafi dan Ismail Raji Al-Faruqi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Sandrina. Untuk Mbak Sandrina dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 23 Februari 1935. Ia telah menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1948 dan kemudian ia melanjutkan studinya di Madrasah Khalil Agha Kairo sampai pada tahun 1952. Dan di sekolah inilah ia mulai berkenalan dengan pemikiran dan gerakan Ikhwanul Muslimin. Ia juga semakin aktif dalam gerakan ini sewaktu kuliah di Universitas Kairo sampai gerakan tersebut dibubarkan. Setelah mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam bidang falsafat dari Universitas Kairo pada tahun 1956, ia pun melanjutkan studinya di doktorat di Stade d'Etat La Sorbonne, Prancis dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1966. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya-karya Hasan Hanafi. Terdapat banyak sekali karya-karya Hasan Hanafi, antaranya yaitu Qadaya Mu'asirah, Religious Dialogue and Revolution, Essays on Judaism, Christianity and Islam, Ad-Din wal As-Sawrah, Dirasat Islamiyah, Dirasat Falsafiyah, Min Al-Aqidah ila As-Sawrah, Muhawala li i'ada bina ilmi usuluddin, Muqaddimah fi ilmiya al-istiqrab, Al-Yasar al-Islami atau kiri Islam, dan lain-lain. Selain itu, Hanafi menulis banyak artikel yang ia presentasikan dalam berbagai seminar di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Timur Tengah, Jepang, dan termasuk Indonesia. Kumpulan tulisan itu kemudian disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Religion, Ideology, and Development yang terbit pada tahun 1993. Beberapa artikel lainnya juga tersusun menjadi buku dan diberi judul Islam in the Modern World 2 jilid. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Sandrina atas materinya. Kemudian selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Siti Nurfa. Untuk Mbak Siti dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok pemikiran Hasan Hanafi. Hasan Hanafi ini menggulirkan ide besarnya dengan membangun 3 langkah proyek besar yang dinamakan tradisi dan pembaharuan. Yang pertama, membangun sikap kita terhadap tradisi lama. Dia merekonstruksi bangunan teologis yang dalam tradisi klasik sebagai alat transformasi sosial. Yang kedua, menyatakan sikap kita terhadap Barat. Dia berupaya melakukan kajian kritis terhadap peradaban Barat, terutama melihat kesadaran Eropa melalui studi oksidentalisme. Yang ketiga, sikap kita terhadap realitas, yaitu dengan pengembangan teori dan pengembangan paradigma interpretasi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dan manfaat. Program besar dalam gagasan pembaharuan Hasan Hanafi ini merupakan rekonstruksi warisan intelektual Islam yang telah usang menjadi konstruksi yang fit and match dengan historical method. Dengan demikian, umat Islam dapat mempelajari dengan berinteraksi dengan peradaban barat modern dengan tetap berdiri kokoh pada perspektif dan paradigma Islam. Dalam pemikiran yang mengajukan saran rekonstruksi teologi menurut Hasan Hanafi adalah untuk memfungsikan teologi menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masa kini, yaitu dengan cara merekonstruksi, revisi, dan membangun kembali epistemologi yang rancu dan palsu menjadi epistemologi yang signifikan dan sahih. Pembaharuan yang digagas oleh Hasan Hanafi ini berupaya mempertautkan 3 nilai pada 3 dimensi yang berbeda, yaitu dahulu, kini, dan esok. Artinya Hasan Hanafi ini sangat memperdulikan dan menghargai warisan masa lalu, sadar akan realitas objektif aktual masa kini demi kepedulian di masa datang. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Siti Nurfa. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dila. Untuk Mbak Dila dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang pemikiran kalam kontemporer Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, beliau ini lahir di Palestina, tepatnya di Jaffa, pada tanggal 1 Januari tahun 1921. Beliau juga dikenal sebagai ahli ilmu agama Islam dan ahli perbandingan agama. Beliau memulai studi di Lebanon. Beliau ini juga dikenal sebagai penganjur pan-Islamisme. Pada usia 20 tahun, beliau bekerja sebagai pegawai di pemerintahan Palestina di bawah mandat Inggris selama 4 tahun. Beliau juga sempat menjabat sebagai gubernur di Galilea. Beliau ini banyak melanjutkan pendidikan di berbagai universitas ternama. Salah satunya yaitu Indiana University. Nah, untuk memperdalam keislaman, beliau ini mengambil studi di Al-Azhar University. Semasa hidupnya, beliau ini pernah memegang jabatan penting sebagai ilmuwan. Salah satunya yaitu menjadi kepala studi keislaman di Temple University Amerika Serikat. Ismail Al-Faruqi ini meninggal dikarenakan dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Misteri pembunuhannya ini berhubungan dengan Zionisme Israel. Ismail Al-Faruqi ini juga memiliki karya, salah satunya yaitu buku Tauhid yang berjudul Its Implication for Thought and Life. Nah, buku ini mengupas tentang Tauhid. Tauhid tidak hanya dipandang sebagai ungkapan lisan saja. Jadi, Tauhid tidak hanya dipandang sebagai ungkapan lisan saja, tetapi politik, sosial, dan budaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, materi yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ulfaul Jana. Saya di sini akan menjelaskan tentang pokok-pokok pemikiran kalam Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi, Al-Faruqi itu membuat sebuah buku. Salah satunya judulnya dalam bahasa Indonesia itu berjudul Tauhid, yang menjelaskan atau isinya yaitu yang pertama, Tauhid sebagai pengalaman agama. Jadi maksudnya itu kata Al-Faruqi adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, Tauhid sebagai pandangan dunia.
Jadi maksudnya di sini merupakan pandangan umat tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang, waktu, sejarah, dan takdir. Kemudian yang ketiga, tauhid sebagai intisari. Yang dimaksud intisari yaitu dapat dipastikan esensi peradabannya Islam adalah Islam sendiri dan esensi Islam adalah tauhid. Kemudian yang kedua, Islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Faruqi menetapkan sasaran dari rencana kerja Islamisasi yaitu yang pertama, menguasai disiplin modern. Yang kedua, menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Kemudian yang ketiga, mencari cara untuk melakukan sasaran kreatif antara khasanah Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Kemudian yang keempat, mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan yang mengarahkan pada pemenuhan pola rencana Tuhan. Jadi yang akan dibahas selanjutnya yaitu tentang implementasi dan manfaat. Jika dikaji secara seksama, pemikiran Al-Faruqi tidak terlepas dari sejarah. Apa yang diungkapkan oleh pendahulunya, ia mencoba mengembangkannya. Sehingga Akbar S. Ahmad menggolongkannya tradisional. Tetapi dari satu sisi, pemikiran Al-Faruqi sangat modernis, terutama tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Adapun dalam mengemukakan idenya, Al-Faruqi menggunakan pendekatan teologis dengan landasan khasanah kalam yakni menyegarkan kembali wawasan ideasional, menekankan perlunya Islamisasi ilmu pengetahuan. Tipe menurut Sadar ditetapkan sebagai kelompok yang menghubungkan sumber agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi, Al-Faruqi lebih menekankan Islamisasi ilmu-ilmu sosial. Baik, itu sekian materi dari saya. Selanjutnya, ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mbak Dila. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 10. Jadi, pokok pemikiran dari Hasan Hanafi itu ada 3. Yang pertama, membangun sikap tutup terhadap tradisi lama. Yang kedua, menyatakan sikap kita terhadap barat. Yang ketiga, sikap kita terhadap realitas. Sedangkan pemikiran dari Al-Faruqi yaitu tidak dapat terlepas dari rentetan-rentetan sejarah dan bulatan umat Islam pada zaman dahulu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Dila dan untuk semuanya yang telah menonton, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila banyak salah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.